Kabar besar mengguncang dunia voli putri Asia dan Eropa. Yeum Hye Seon, setter andalan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, sekaligus kapten lapangan, resmi menolak tawaran perpanjangan kontrak fantastis senilai 700 juta won per tahun, setara plus 8 miliar rupiah, dari klub asal Korea Selatan tersebut. Keputusan ini menjadi berita utama di media olahraga Korea, karena alasan yang ia ungkapkan begitu sederhana, namun syarat makna. Ia ingin kembali bermain bersama Megawati Hangestri Pertiwi. Langkahnya membawa ia ke Turki, tepatnya bergabung dengan klub Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisa BBSK, yang musim 2025 sampai 2026 akan mengincar promosi dari kasta kedua Liga Voli Turki menuju Sultanlar Ligi. Keputusan ini bukan sekadar transfer biasa. Ini adalah reuni dua sahabat yang membentuk salah satu duet paling mematikan di Liga Voli Korea 2 musim terakhir. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Yuk simak terus video ini sampai selesai. Yeum Hye Seon bergabung dengan Red Sparks pada 2019, namun momen yang benar-benar mengubah karirnya datang pada musim 2023 sampai 2024 ketika klub merekrut oposit asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Sejak pertandingan debut mereka bersama, publik sudah melihat koneksi yang berbeda. Umpan cepat dan presisi Yeum seakan menemukan penerima yang sempurna. Setiap set bola yang ia kirim terasa seperti undangan untuk mencetak poin bagi Megawati. Musim 2023 sampai 2024, Red Sparks menembus posisi 4 besar liga untuk pertama kalinya dalam 4 tahun. Dan banyak analis menilai chemistry Yeum Megawati adalah faktor kuncinya. Musim berikutnya, 2024 sampai 2025, meski gagal menembus final, duet ini tetap menjadi momok bagi tim lawan. Menjelang akhir musim 2024 sampai 2025, Red Sparks menawarkan perpanjangan kontrak 2 tahun kepada Yeum Hye Seon. Nilainya mencapai 8 miliar rupiah per musim, ditambah bonus performa, fasilitas premium, dan jabatan sebagai kapten permanen. Namun, di saat yang sama, Manisa BBSK dari Turki menyodorkan tawaran yang secara finansial lebih rendah, namun menjanjikan satu hal yang Red Sparks tak bisa, bermain kembali dengan Megawati. Bagi Yeum, pilihan itu ternyata mudah. Saya sudah mendapatkan banyak hal di Red Sparks, tapi kesempatan untuk kembali bermain dengan Mega di liga baru, di negara baru, itu tidak datang 2 kali, ujarnya dalam wawancara eksklusif dengan Seoul Volleyball Daily. Kami punya ikatan yang unik. Saya ingin membuktikan bahwa chemistry kami bisa berhasil di level Eropa. Keputusan ini memicu gelombang reaksi besar di kalangan fans Red Sparks. Sebagian kecewa, bahkan marah, karena kehilangan 2 ikon klub dalam 2 musim berturut-turut. Namun tak sedikit pula yang memahami, bahkan mendukung keputusan tersebut. Manisa BBSK bukan klub besar seperti Vakif Bank atau Fenerbahce, namun ambisinya jelas, promosi ke Sultanlar Ligi. Di sisi lain, Manisa BBSK berpeluang jadi klub paling kaya. Seantero voli olahraga Turki usai, pastikan bakal diperkuat Megawati Hangestri. Pasalnya Manisa BBSK langsung kedatangan 5 investor atau sponsor sekaligus tak lama setelah pihak klub mengumumkan Megawati Hangestri sebagai rekrutan teranyar. Sama seperti Red Sparks, Manisa BBSK semestinya bisa memanfaatkan popularitas Megawati Hangestri untuk menambah pemasukan secara finansial. Rilis media Turki Posta bahkan mengungkapkan bahwa Manisa BBSK punya agenda terselubung, yakni mengambil keuntungan popularitas Megatron di ASEAN. Transfer Megawati Hangestri bukan hanya rekrutmen atlet, tetapi bagian dari strategi ekspansi pasar dan simbol pengakuan Asia Tenggara di level Eropa, kata Posta. Yang paling sederhana bisa dilakukan Manisa BBSK ialah penjualan merchandise dengan nama Megawati Hangestri, baik di jersey maupun aksesoris lainnya. Kendati demikian, efek domino kedatangan Megawati Hangestri di Manisa BBSK juga terbuka dari sektor lain, salah satunya sponsorship. 1 pekan lalu,
perusahaan manufaktur di bidang teknologi informasi dengan jangkauan pasar Eropa, yaitu Vestel resmi menjadi investor utama bagi Manisa BBSK. Vestel bergabung dengan tim bola voli wanita Manisa BBSK, tulis laman resmi klub Selasa, 5 Agustus 2025. Sudah sewajarnya apabila Vestel menjadi pendukung utama operasional Megawati Hangestri CS. Ini karena perusahaan tersebut didirikan di kota Manisa. Berdiri sejak 1984 di Manisa, perusahaan Vestel bergerak di bidang elektronik, teknologi informasi, hingga peralatan rumah tangga yang pasar terbesarnya ada di Eropa. Sebelum Manisa BBSK, ada timnas voli Turki putra dan putri hingga atlet panahan Olimpiade Mete Gazoz yang aktivitasnya juga didukung oleh Vestel. Menurut rilis resmi klub, logo Vestel akan terpampang di jersey bagian depan Manisa BBSK untuk mengarungi Kadinlar 1 Ligi musim depan. Dengan dipastikannya logo Vestel akan menempel di bagian depan jersey Manisa BBSK, maka perusahaan tersebut menjadi sponsor terbesar secara finansial untuk klub. Vestel, salah satu pendukung terpenting olahraga Turki, telah membawa dukungannya terhadap olahraga wanita dan Manisa ke tingkat yang baru, menjadi sponsor utama tim bola voli wanita Manisa BBSK. Katanya, tim bola voli putri Manisa BBSK yang berkompetisi di Liga Utama Putri Federasi Bola Voli Turki, TVF, akan menampilkan logo Vestel di kaos mereka musim ini. Lanjut pernyataan resmi Manisa BBSK. Kedatangan Megawati Hangestri ke Manisa BBSK kemudian menjadi tanya dari benak voli mania Turki. Bagaimana investor jadi tertarik untuk suntikan dana di klub? Bahkan sebelum kehadiran Vestel, Manisa BBSK sudah lebih dahulu diguyur 4 investor sekaligus. Mereka datang setelah klub meresmikan Megawati Hangestri, satu perusahaan Amerika Serikat hingga 3 jenis usaha dari pemerintah kota Manisa. Turki dipastikan bakal mendukung kegiatan Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Dengan adanya 5 investor baru setelah kedatangan Megawati Hangestri, bisa saja Manisa BBSK mengeklaim tempat sebagai klub terkaya di Liga Turki. Meski agak sulit jika dibandingkan dengan kontestan Sultanlar Ligi seperti Vakifbank dan Fenerbahce, namun Manisa BBSK mungkin unggul di antara tim Kadinlar 1 Ligi. Di sisi yang berbeda, tim nasional bola voli putri U60. Satu Indonesia mengejar hasil terbaik yang masih bisa diraih kejuaraan dunia voli U21 2025. Peringkat ke-9 menjadi hasil terbaik yang masih bisa diraih timnas voli putri U21 Indonesia setelah tersingkir di babak 16 besar kejuaraan dunia voli U21 2025. Seperti diketahui, Indonesia harus mengakui keunggulan Italia dalam laga per-8 final yang digelar pada Rabu, 13 Agustus 2025 di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jawa Timur. Perlawanan Afra Hasna Nurhaliza, DKK. Belum cukup, meski sukses mencuri 1 set dari tim unggulan di kejuaraan dunia voli U21 2025 itu.